Untuk kondisi ekonomi Indonesia hingga semester pertama tahun 2021, saya melihatnya situasinya memang sudah mulai back to normal ya, dan kalau kita lihat juga perkembangan real sektor juga semuanya menunjukkan hal yang positif. Tapi di sisi yang lain, setelah ada pandemi pada periode akhir Juni ini kelihatannya semua angka kemungkinan pasti akan berubah drastis ya, karena ada aktivitas yang harus dihentikan dan juga pengendalian dari COVID-19 ini harus dilakukan supaya tidak mencapai rekor yang tinggi terus, tapi untuk semester pertama tahun 2021 saya lihat angkanya nanti akan kembali positif. Untuk kuartal kedua kemungkinan akan tumbuh sekitar 6,2% year on year. Beberapa sektor seperti sektor pertanian, lalu juga sektor di telekomunikasi, sektor yang berkaitan dengan aktivitas kesehatan. Kalau kita lihat ini perkembangannya cukup bagus, begitu pula juga dengan sektor retail yang sudah mulai bergerak. Kita bisa melihat indikator seperti penjualan retail periode bulan April, Mei, dan Juni yang kelihatannya angkanya positif ya. Lalu juga untuk consumer confidence index juga terus mengalami kenaikan. Jadi secara umum memang angkanya cukup bagus. Belum lagi ditopang oleh performa ekspor kita yang relatif membaik, yang dibantu oleh kenaikan harga komoditas global plus plus permintaan dari global yang kalau kita lihat untuk produk-produk ekspor Indonesia relatif meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Tapi untuk semester kedua kelihatannya situasinya kemungkinan akan berubah. Berubahnya seperti apa nih Pak? Apalagi kalau misalnya ada wacana bahwa kita harus bersiap-siap dengan skenario PPKM darurat yang diperpanjang hingga 6 pekan misalnya. Ya, skenarionya memang ini tergantung terhadap perkembangan dari COVID-19 sendiri ya, karena kalau kita lihat eh, rencana pemerintah untuk menerapkan PPKM hingga periode tanggal 20 Juli nanti ini seharusnya untuk dampak ke ekonomi kita kalau memang diterapkan hingga tanggal 20 Juli sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan ya. Tapi kalau ini terus-menerus karena kemarin kasus COVID-19 saja di Indonesia kasus harian menembus level di atas 40.000. Kalau diterapkan hingga periode 1 atau 2 bulan atau malah hingga akhir tahun, tentu ini akan ada skenario lanjutan ya. Karena kalau kuartal ketiga praktis ekonomi misalkan dihadapkan pada situasi PPKM, tentunya pertumbuhan ekonomi kita bisa berada di level sekitar 2-4%. Lalu kalau misalkan hingga akhir tahun tentu proyeksi pertumbuhan ekonomi kita bisa berada di level sekitar 1-3%. Semuanya bergantung pada situasi COVID-19 karena permasalahannya di situ ya. Belum lagi perkembangan dari sisi global ya. Karena kalau kita lihat di beberapa negara sudah mulai terkena dampak dari COVID-19 ya. Kalau kita lihat di wilayah Australia, lalu juga Korea, Jepang, belum lagi nanti kalau di wilayah belahan bumi utara pada saat mengalami musim dingin, ini akan menjadi persoalan tersendiri ya karena varian Delta ini belum teruji pada saat di wilayah belahan bumi utara ini menghadapi musim dingin karena sekarang masih menghadapi musim panas yang notabene kalau kita lihat kasusnya tidak setinggi wilayah-wilayah di sekitar selatan ya gitu ya Bu ya. Jadi semuanya tergantung terhadap perkembangan COVID-19. Kalau perkembangan COVID-19 secara domestik bisa ditangani dengan baik, lalu dari global juga bisa berjalan sesuai rencana mereka di mana vaksinasi mereka berhasil, tentunya ini akan berdampak juga terhadap perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.